Sholat pun ketika bacaan itu dinikmati akan membuat kita senang. Apalagi yang ketiga, paham, tahu maknanya. Walaupun tidak usah sambil ngapal, tahu makna. Ini menjadi penting supaya kita dalam ibadah itu memperoleh kesabaran. Jangan menjadi orang yang tergesa-gesa. Yang kedua, sabar dalam menerima cobaan hidup. Nah, sekarang ini kita sedang mengalami. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah 155 kita sudah sering mendengar A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin dan seterusnya. Dan 4 hal yang disebutkan di dalam ayat ini. 1, khauf. Kita sedang diuji rasa takut. Coba. Satu desa ada satu yang kena saja COVID secara positif. Kabeh do wedi. Yang meninggal kena COVID. Wedi arep nyedak. Ya mboten, kecuali keluarga. Rasa takut sekarang ini sedang membayang-bayangi kita. Yang kedua apa? Al-ju', rasa lapar. Sebagian masyarakat kita ada yang mungkin tidak bisa kenyang makannya karena kekurangan penghasilan. Dan ada yang memang lapar karena tidak boleh makan. Walaupun sugih banget. Penyakitnya pirang-pirang. Dirungsung penyakit. Ora entuk santen, ora entuk legi, ora entuk gurih, ora alah wis seng-seng dilarang semuanya. Tidak ada nikmatnya hidup. Padahal semuanya ada pada tangannya. Lapar karena penyakit. Demikian pula yang ketiga, menjauh. Wa naqsim minal amwal. Harta berkurang. Usaha seret cari keuntungan luar biasa sulitnya. Meskipun ada yang tetap bisa membuka peluang dan berhasil. Ada. Itu bagian dari anugerah Allah. Dan bahkan ada yang al-anfus dipanggil oleh Allah. Kematian karena COVID ini. 4 ini semuanya lengkap sekarang sedang kita hadapi. Maka sekali lagi, mari kita tingkatkan kesabaran kita dalam menerima cobaan hidup ini. Kadang-kadang cobaan hidup yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang yang menyenangkan. Kepingin iki harus bersabar. Anak kita kepingin sepeda, kanca-kancane wis do sepedanan kabeh. Sekarang kan sudah ngetren banget toh yang namanya sepeda. Waduh, durung iso goleke sepeda. Sabar. Kita didik anak kita untuk sabar. Ben nek wis kagungan mesti tak pundhut. Itu sabar terhadap hal-hal yang diinginkan. Nanti ada khusus. Yang ketiga, sabar menahan keinginan nafsu. Nah ini. Contohnya surah An-Nur ayat 37. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, kita harus bersabar. Karena ada yang lebih penting. Allah contohkan dalam surah An-Nur ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ada sekelompok orang laki-laki non-Jawa ini dicontohkan, ibu-ibu tidak usah ngari. Karena pedagang-pedagang di Arab Saudi ini kan semuanya orang laki-laki. Onten toko-toko sing dijaga wong wedok onten mboten? Mboten onten. Hanya di Indonesia barangkali atau di luar Arab pokoknya. Yang penunggu toko
ya laki-laki ya perempuan. Kalau di Saudi semuanya laki-laki. Di pasar-pasar yang dagang laki-laki semuanya. Kaum perempuan dimuliakan. Teng dalem didik anak-anak. Nah, ini ada sekelompok laki-laki yang hebat. Walaupun sedang laris, manis, tapi ketika mendengar suara adzan, ia tinggalkan dagangannya. Dia tidak terpaku kepada apa yang disenangi, yaitu al-bai', jual beli. Tijarah, dagangan-dagangan yang menyenangkan. Dia tinggalkan itu, dagangan dan jual belinya. Untuk apa? Mencari ridha Allah SWT. Untuk menegakkan sholat. Ketika sudah waktunya untuk zakat, ia keluarkan kewajiban zakatnya. Hasil keuntungan dari tijarah berdagang tadi. Ini sebagai contoh diabadikan. Nun sewu. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu introspeksi. Kinten-kinten sampun saged ngaten apa dereng? Gek rame dagangane terus adzan zuhur. Tinggalkan atau terus atau tinggalkan? Terus. Abot banget. Ditantangan. Di sini kesabaran untuk menuruti hawa nafsu, dikekang. Wes tinggalkan. Itu namanya orang yang sabar. Dan ketika sholat pun dia tidak kesusu. Karena dia sudah mendapat pelatihan-pelatihan kesabaran dalam masalah ibadah yang pertama tadi itu. Yang keempat, ini hampir habis. Sabar dalam berdakwah. Surah Luqman, saya contohkan, ayat 17. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Anakku nger, ayo sholat. Orang tua ketika memerintahkan anaknya untuk sholat butuh kesabaran prima. Kenapa? Sangat sulit membangunkan anak apalagi di waktu subuh. Ping pinten Pak lenggugah putra? Bola bali. Gugah ning klelet. Ayo subuh. Tar lagi. Sampai 4 mungkin 5 kali. Sampai diperciki air pun non jauh kadang-kadang belum gonjet. Tapi jangan dikerujuk non jauh kasihan. Kula blebok kaya jangkrik mawon. Jangan. Harus sabar kita non jauh, harus sabar. Malah ada yang jangankan yang sudah agak memang sudah anak remaja nih. Ada yang melatih anaknya masih kecil, baru umur 4 tahun. Diajak bangun subuh. Coba anak 4 tahun kok diajak subuhan. Karena tidak bisa bangun, dibopong, dibawa ke masjid. Digeledakke. Ya tetap tidur toh wong anak-anak. Ini untuk menanamkan disiplin di dalam sholat. Masya Allah. Ini cara dakwah kita kepada anak, kepada keluarga, pada istri, pada siapa saja. Monggo, butuh kesabaran. Yang penting kita sampaikan, kita didikkan secara benar. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya untuk melaksanakan. Itu saja tugas kita. Kita perbuat, hasilnya kita serahkan pada Allah SWT. Dalam segala hal kita butuh kesabaran untuk mendakwahkan kebaikan. Amar ma'ruf, apalagi nahi mungkar yang lebih berat, butuh kesabaran yang berat. Dan itu semuanya termasuk perkara yang penting, azmil umur, yang harus dilaksanakan. Yang kelima, sabar dalam perang. Mudah-mudahan tidak terjadi perang.
Pokoknya wis perang ya wis. Nek ora mati ya pateni non saya. Nek ora mati kok pateni, ya mateni Pak. Nek mboten dipateni nggih mateni. Itu memang perilaku ketika orang di medan peperangan. Yang terakhir, sabar dalam pergaulan. Monggo. Dengan teman, dengan siapa saja, pergaulan internal keluarga, istri, anak, butuh kesabaran. Sering kita mendengar berita yang sangat menyesal. Baru saja kemarin sore diberitakan di TV One. Bapak nih gantung anaknya, karena apa? Karena kesel, bojone ra bali-bali malah sing digantung anaknya, coba. Ora gendeng toh. Contoh. Dan sering kita melihat berita-berita yang sangat memilukan karena kehilangan kesabaran ini. Maka mudah-mudahan kita memperoleh contoh yang sangat indah dari Rasulullah SAW, diperintah dan beliau menjadi orang yang paling sabar, super sabar. Allah perintahkan pada beliau Rasulullah SAW, isbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Muhammad, Anda sabarlah menghadapi ucapan-ucapan orang yang tidak senang kepada kamu. Nabi sering dibuli dan terus-menerus dibuli, bertahan sampai 12 tahun di Mekah. Bahkan diintimidasi, sering akan dibunuh non-sewu. Tetap tidak menunjukkan kekerasan, kejengkelan, balas dendam dan semua. Semuanya dilakukan penuh kesabaran. Sampai sahabat kadang-kadang juga kesel. Ada temannya sudah disiksa sampai mati. Ada yang sampai ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mohon pertolongan kepada Allah dalam situasi seperti ini? Beliau malah cerita, zaman biyen ono sing digergaji sampai terbelah kepalanya. Ada yang digaruk pakai cakar besi sampai dagingnya terkelupas dari tulang-tulangnya. Mereka tidak melepaskan imannya. Begitulah kesabaran di dalam berpegang kebenaran. Nah, itulah macam-macam kesabaran. Karena itu, sekali lagi, di era pandemi ini, ketangguhan hanya bisa dilaksanakan dengan kesabaran, kekuatan iman, amal soleh, apalagi budaya kebenaran dan kesabaran. Dan keistimewaan sabar, monggo nanti dipersani dalam Surah Al-Baqarah 1653 sebagai contoh. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Hebat, orang-orang sabar ini disertai oleh Allah, dibimbing terus oleh Allah. Allah mencintai orang-orang sabar. Surah Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai para pesabar, orang-orang yang sabar. Yang ketiga, Allah akan memberikan anugerah yang amat besar kepada orang-orang yang sabar. Dalam surah Al-Ahzab 35, monggo nanti penjenengan perisani Al-Ahzab 35, ada 10 kelompok orang-orang yang mendapatkan anugerah sangat besar dari Allah. Di antaranya satu adalah as-sabirina was-sabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar. Nah, yang keempat, orang yang sabar memperoleh perlindungan dari Allah, rahmat dari Allah, dan hidayah dari Allah. Al-Baqarah 156. Dan terakhir, Bapak Ibu, protokol kesehatan monggo tetap kita laksanakan. Karena itu bagian dari ikhtiar kita. Membiasakan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak,
dan hidup sehat. Ada informasi yang sangat bagus. Ustadz Adi Hidayat LCMA telah menemukan ramuan untuk mencegah bahkan semua virus termasuk COVID ini. Mudah-mudahan Muhammadiyah yang sudah siap untuk memperbanyak nanti, kalau sudah diproduksi banyak, mudah-mudahan kita bisa mempergunakannya. Ini sekarang sedang dimulai untuk membuatnya dan diinisiasi oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Bapak Ibu, itulah cara kita untuk menanamkan kekuatan mental, jiwa yang tangguh ketika semua perkara menjadi sulit bagi kita semuanya. Ada pertanyaan? Silakan. Bapak Ibu, kalau kita bertanya pertama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana hukumnya semisal kita melayani pembeli, membeli barang sesuatu, terus sudah dibayar, tapi barangnya tertinggal, terus nggak tahu orangnya baik di mana atau membaca, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita membuat suatu produk dan logo berlambangkan saat ibadah agama lain, contoh seperti candi dan yang seperti itu hukumnya. Terus yang ampun kakek Pak, tidak kelalen. Ya, misalnya salah satu produk makanan apa dan diberi gambar tadi. Terus bagaimana hukumnya itu tadi? Terus uang yang atau barang yang terjatuh di tempat kami, terus uang itu dikemanakan atau barang itu yang tertinggal? Terima kasih. Pertanyaan pertama, kelalen. Apa Pak nanti? Oh ya, ketika kita sedang asik berjual beli, ada barang yang ketinggalan. Membeli barang sesuatu. Kita tidak tahu nama orang itu, alamatnya mana. Tapi barangnya ketinggalan. Barang terus itu. Nggak tahu orangnya sampai orangnya datang. Saya yakin di satu saat terus yang kedua, orangnya datang. Kalau orangnya kok tidak datang, bisa dimanfaatkan untuk keperluan sosial. Membikin suatu sodakohkan katakanlah. Berlambangkan. Kalau berbentuk makanan misalnya kan ada batasannya. Ini harus segera sodakohkan kalau berbentuk makanan. Kalau berbentuk barang-barang yang tahan lama, tunggu. Kalau tidak tadi di produk makanan apa dengan diberi gambar. Yang kedua hampir sama. Kita membuat produk dengan lambang-lambang yang tidak Islam. Atau barang yang terjatuh di Bapak Ibu, kami, suatu produk yang akan kita pasarkan memang kadang-kadang butuh lambang-lambang atau simbol-simbol yang menarik. Maka non jauh sebagai seorang Muslim tampakkan jati diri kita. Simbol ataupun gambar-gambar yang bersifat Islami itu bisa dimanfaatkan untuk produk kita. Atau paling tidak kita harus mengambil yang netral. Tidak bersifat mendakwahkan agama lain malah non-jauh. Kalau kita ambil dengan candi, jelas candi itu adalah lambang kehormatan dan ritualitas bagi kaum saudara kita kaum Hindu. Maka kalau kita mengambil itu berarti kita memasarkan mereka juga kan. Nah, kalau tidak masjid ya monggo apa yang bisa kita jadikan sebagai lambang yang netral tapi menarik. Yang ketiga, sampun nggih.
Nah kalau ada uang jatuh, kita tidak tahu akan dikemanakan, masukkan saja ke kotak amal. Kalau di toko kita, toko penjenengan, ada kotak amal biasanya, masukkan ke situ. Kalau tadi orangnya datang, ya wis dilironi jenengan sedekah. Pinten 100.000, pas nggih, bau tak lebokke kotak mriko engko tak ganti kula. 10.000, kala-kala. Gitu Pak? Nggih, matur nuwun. Ibu, satu lagi. Wonten Bu? Matur nuwun, mboten wonten. Bapak ada? Nggih. Waalaikumsalam. Di masyarakat kita ini banyak sekali aliran-aliran Islam ya. Kadang-kadang saya mengalami kebingungan karena masing-masing dalam awal syiar atau dakwahnya, para ulamanya atau ustadznya memberikan kajian-kajian yang harus semangat dan berbeda. Kadang saya juga mengalami kebingungan karena di sisi lain ustadz kiainya berbeda dalam menyikapi dalam hadis dan sunnahnya. Hanya dalam menyatakan bahwa ini hadis palsu, tidak sahih gitu. Nah makanya saya kadang-kadang bingung karena bagaimana harus menyikapinya. Kemudian dalam bagaimana cara kita istiqomah dalam ibadah, terutama dalam ibadah di masyarakat. Kadang-kadang kita juga berbeda dalam keyakinan. Dalam hal ini mungkin ada hal-hal yang membedakan antara sebagai contoh antara Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya di masyarakat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Aliran di Islam ya. Ketika kita melihat karena masing-masing para dalam melakukan syiar atau dakwahnya, ulama, para ustadz memberikan pengajian yang berbeda sesuai dengan paham masing-masing. Kadang saya juga malah bingung karena sikap kita bagaimana? Kita pilih salah satu. Berbeda dalam menyikapi mana yang penjenengan mantepi. Hadis dan yang penjenengan mantepi itulah yang dipegang. Bahwa ini hadisnya palsu, tidak sahih. Dan saya termasuk. Nah, saya juga mendapatkan. Karena bagaimana mungkin Bapak Ibu juga mendapatkan dalam pemahaman tentang tidak benarnya social distancing, terutama dalam soft sholat. Yang karena pandemi ini sholat saja diatur. Sing Kanjeng Nabi perintah kon rapet lurus malah di arang-arang. Hadisnya jelas. Jadi Bapak Ibu, ini satu contoh saja. Hadis memang memerintahkan seperti itu. Sawu suhufakum inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Di hadis lain min iqamatis shalah. Rapatkan, luruskan barisan kalian karena itu termasuk kesempurnaan sholat dan termasuk kesempurnaan pelaksanaan sholat. Itu memang redaksionalnya hadis seperti itu. Nah sekarang kok direnggangkan. Nah disinilah wilayah pemahaman antara tekstual dengan kontekstual. Muhammadiyah memahamkan. Karena pandemi COVID ini penularannya ketika orang rapat tanpa masker, maka ngomong saja sudah bubrul itu. Ratusan mungkin ribuan ketika saya punya COVID, kemudian saya ngomong, ini sudah ribuan COVID yang keluar dari mulut saya. Nah inilah yang menyebabkan Muhammadiyah berijtihad. Bahwa untuk satu dzari'ah itu apa? Menyumbat kemadharatan, mengedepankan kemaslahatan. Ketika kita berhimpitan, maka kemadharatan sangat dekat, sangat mudah terjadi. Maka itu ditutup dengan cara mengambil jarak. Supaya kemadharatan ini
tidak terjadi. Penularan tidak terjadi. Itu bagian daripada pemahaman hadis tadi secara kontekstual. Tentu berbeda. Yang satu berpegang kepada tekstualnya, redaksinya kaya ngene, ra kena diubah-ubah. Yang satu memahamkan pemahamannya sesuai dengan kondisi ketika sedang ada pandemi. Seperti ini nun sewu, contoh jarak ini hanya 1 meteran. Begitu, oleh karena itu penjenengan bisa milih mana yang dimantepi, tidak usah ragu-ragu. Kalau itu sudah diyakini kebenarannya, pegang, istiqomalah, terus yang stabil dalam mengamalkan. Itu saja Mas. Oke? Baik. Kalau masih belum puas, ya memang tidak ada yang memuaskan. Saya tidak menjadi pemuas Itulah. Yang kedua apa? Yaitu istiqomah itu ketika kita sudah meyakini sesuatu, maka melaksanakan secara stabil terus menerus. Itu namanya istiqomah. Sampun? Halo? Nggih, sampun. Bapak Ibu, saya kira itu persis jam 7 di hadapan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Anallahi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.